Testing dulu Pak Irak ya. Ya udah, mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat siang, Bapak, Bapak. Yang saya hormati, eh, dosen pengampu, yakni Profesor Hadianto, SPD MPD PhD. Kemudian rekan-rekan yang saya banggakan, rekan seperjuangan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa eh, berjumpa di Zoom kali ini. Tidak memperpanjang tidak memperpanjang Tadi mah mukadimah, kita langsung saja di mana materi presentasi kelompok kita materinya implementasi pembelajaran baruan atau blended learning yang akan dijelaskan ya atau dipresentasikan oleh Pak Edi Kurniawan. Kepada Pak Edi Kurniawan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh moderator Ibu Sylvia dan Bapak Ade seperjuangan dan juga Pak Arkes. Kami dari kelompok satu yang ingin memulai dengan sebaik pantun tentang materi ini. Kalaulah hendak pergi Bumandi sambil nyalo ikan membawa jaring. Kelompok satu tampil pada hari ini dengan judul materi, teknologi, dan peran dalam blended learning. Baik, Cakep. saya akan coba. Kalau saya akan mulai dengan narasi kalimat apa itu blended learning. Jadi di sini ada 3 poin yang saya coba kutip dari beberapa ahli. Yang pertama, blended learning itu pada dasarnya mengkombinasi aspek positif dari 2 jenis lingkungan belajar, yaitu pembelajaran di kelas dan juga e-learning. Jadi itu menurut Bock dan Graham 2006. Terus yang kedua, blended learning itu merupakan juga kombinasi komponen dari aspek pembelajaran sinkron dengan asinkron dengan tujuan tercapainya efektivitas belajar yang maksimum. Itu menurut Piskuris 2006. Dan yang tiga, suatu kombinasi dari berbagai modus pembelajaran daring, luring, dan tatap muka yang impersonal learning. Itu menurut Nurse dan kawan-kawan 2017. Jadi blended learning ini itu mengkombinasi pembelajaran bisa dibilang konvensional, itu menurut pendapat saya, dengan pembelajaran e-learning atau daring itu sendiri. Jadi akan menggunakan, menggabungkan, mengkombinasikan teknologi yang relevan dan tepat digunakan untuk suatu proses pembelajaran daripada blended learning itu campuran tersebut. Terus selanjutnya karakteristik blended learning di sini kami bagi menjadi 3 sebelum kami jelaskan nanti oleh rekan-rekan kelompok satu tentang blended learning atau teknologi dan perannya dalam blended learning. Ini beberapa karakteristik blended learning yang kami coba angkat. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan di dalamnya, ada gaya pembelajaran juga di dalamnya, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam, baik itu Zoom, baik itu Google Meet, dan yang lainnya. Terus yang kedua karakteristiknya sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung, face to face, tetap muka, belajar mandiri, baik dengan menggunakan mungkin e-book dan sejenisnya, dan belajar mandiri via online
ataupun menggunakan learning management system, video kah atau konferensi kah. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga, pendidikan dan orang tua memiliki peran yang sama penting, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Mungkin maksudnya di sini karena ini pembelajaran campuran, tentu ada tatap muka, tentu ada online. Yang online ini harus ada peran orang tua yang mungkin mengontrol atau menyemangati atau memotivasi bagaimana karakteristik blended learning itu bisa diterapkan secara maksimal. Oke, ini saya coba jelaskan sedikit tentang ruang belajar zaman now. Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Ade atau Pak Rakes. Oke, karena trennya zaman sekarang, apalagi anak-anak sekarang dan juga mungkin dosen, guru, atau yang mengambil kebijakan, itu zaman sekarang sudah menggunakan yang namanya synchronous learning dengan asynchronous learning atau belajar sinkron dengan belajar asinkron. Jadi di sini ada yang belajar sinkron itu ada tatap muka, masih menggunakan tatap muka, ceramah, diskusi, demonstrasi dan lain-lain. Dan tatap maya, di sini ada konferensi, audio, video dan web. Terus dilanjut dengan asinkron, yaitu kolaborasi antara mungkin bisa dilihat seperti ada chat, forum-forum diskusi atau collab project. Itu salah satu bentuk kolaborasi. Dan yang keempat, personal mandiri. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin bikin video. Ini salah satu bentuk personal mandiri kelompok, simulasi, slide presentasi, e-book dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ade Nafriza untuk menjelaskan eh, materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Berbicara tentang teknologi dan perannya dalam blended learning, kita mengacu pada penguasaan aktivitas. Di dalam konsep ini, kelompok kami membagi atas dua aktivitas belajar. Yang pertama, aktivitas belajar sinkron. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar asinkron. Dalam kegiatan blended learning ini, sinkron dan asinkron itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana untuk kegiatan belajar sinkron, blended learning-nya untuk tatap muka, live synchronous learning itu di atas 50%, kemudian tatap mayanya virtual synchronous learning-nya juga di atas 50%. Sementara untuk aktivitas belajar asinkron, itu kegiatan mandiri, self-direct asynchron learning, di mana kondisinya untuk melaksanakan kegiatan blended learning-nya itu kurang dari 50%, kemudian yang kolaboratif asynchronous learning-nya juga kurang dari 50%. Kaitannya dengan pelaksanaan peran dari blended learning, kita juga sangat mengakomodir adanya materi digital atau learning object yang merupakan bagian dari the queen. Aktivitas belajar adalah the king, keduanya harus seiring sejalan, harus sama-sama memiliki harmonisasi yang baik. Kunci utamanya adalah interaksi. Untuk proses pelaksanaan the king-nya, kondisi yang kita persiapkan di pelaksanaan ini itu ada chat forum, forum diskusi, collab project. Kemudian untuk definisinya ada video, simulasi, slide presentasi, e-book, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini ada juga pembagi antara kolaboratif dengan personal mandiri, di mana kolaboratif itu sendiri merupakan bagian dari kolaboratif asynchronous learning. Kemudian untuk personal mandirinya kita kategorikan sebagai self-directed asynchronous learning.
Mungkin di dalam konsep ini untuk peran dan teknologi dan peran dalam blended learning dari saya cukup menjelaskan 2 item ini saja, kemudian akan dilanjutkan oleh yang terhormat saudara kami Bapak Rakes. Sebelumnya kami serahkan ke Ibu Sylvia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ade. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yurakes. Kepada Pak Yurakes, silakan. Terima kasih Ibu Sylvie. Mengenai teknologi dalam blended learning, quality assurance ya. Yaitu apapun teknologinya, pastikan interaksi mahasiswa dengan objek belajar, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan sumber belajar lain. Satu lagi itu terjadi secara intensif. Mungkin lanjut, Ibu. Perannya dalam blended learning yaitu Ya, terima kasih banyak Pak Yurakes atas penjelasannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana peran blended learning ini dalam dunia pendidikan ya. Blended learning ini tentunya merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring eh, yang eh, yang memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas ya proses belajar. Nah, adapun beberapa peran penting dari ini blended learning dalam pendidikan itu yang pertama menyediakan akses ke materi ya, di mana blended learning ini memungkinkan siswa dalam mengakseskan materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui learning management system atau LMS gitu, atau bisa jadi video pembelajaran, e-book ataupun modul modul daring. Nah, kemudian eh, yang kedua itu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Blended learning ini juga memungkinkan di mana komunikasi yang lebih fleksibel ya antara guru dan siswa melalui forum diskusi, chat gitu, dan video konferensi. Nah, selain itu siswa juga ya dapat bekerja sama dalam proyek kelompok menggunakan alat digital. Dan yang ketiga itu mempersonalisasi pembelajaran. Ya, blended learning ini tentu memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri melalui melalui konten yang disesuaikan dengan kebutuhan individu ya, seperti video interaktif dan kuis adaptif. Kemudian yang keempat itu mempermudah evaluasi ya, di mana blended learning ini memungkinkan seorang guru dalam menggunakan berbagai alat evaluasi digital seperti kuis daring, ujian berbasis komputer dan analitik pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa secara real time gitu. Selanjutnya yang kelima meningkatkan keterlibatan siswa ya, di mana blended learning ini juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan media interaktif, eh, gamifikasi dan teknologi yang menarik perhatian siswa. Nah, dengan pendekatan blended learning ini, tentunya proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Terima kasih. Eh, hanya hanya inilah hasil dari makalah kelompok kami, kelompok 1 tentang implementasi blended learning. Eh, dengan tidak meng, eh, saya akhiri ya. eh, Sebelum saya akhiri, kalau ada kata
yang kurang berkenan atau gestur tubuh yang kurang berkenan, saya sebagai moderator mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.